Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fahma dengan NIM F52125301112. Saya dari kelas Sistem Informasi C. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas logika diskrit. Oke, mari di sini diberikan premis. Jika saya belajar atau P, maka saya lulus ujian. Nah, di sini jika ada premis, jika saya belajar kita simulkan dengan P, maka saya lulus ujian. Ini kita simulkan dengan Q. Nah, maka saya belajar. Kesimpulannya saya lulus ujian. Jadi ini menggunakan modus ponen, di mana jika P maka Q. Ketika P, kesimpulannya pasti Q. Nah, jadi premis jika saya belajar P maka saya lulus ujian itu terbukti benar. Nah, sekarang untuk pembahasan yang kedua, diberi soal jika N adalah bilangan ganjil maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Mari kita bahas. Nah, ini soalnya jika N adalah bilangan ganjil maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Mari kita buktikan. Di sini saya menggunakan metode bukti langsung. Nah, kita misal N sama dengan bilangan ganjil. Nah, secara definisi bilangan ganjil itu sama dengan N sama dengan 2K plus 1, di mana K itu bilangan bulat. Kita buktikan. Nah, misalkan K ini kan bilangan bulat, misalkan kita ambil K itu 3 lah. Ya, N sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 6 plus 1. N sama dengan 7, terbukti kan? Nah, jadi definisi ini benar. Nah, bagaimana kalau N kuadrat? Nah, jadi di sini kita memakai rumus yang sama tapi kita kuadratkan. Jadi N nya kita kuadratkan dan 2K plus 1 nya juga kita kuadratkan, sehingga ini menjadi N kuadrat sama dengan 4K kuadrat tambah 4K plus 1. Kenapa bisa? Ini karena kita kalikan 2, kita akarkan, kita pangkatkan 2K pangkat 2, 4K tambah 2 kali 2K kali 1 hasilnya 4K, dan 1 kita pangkatkan 2 jadi 1, sehingga hasilnya seperti ini. Dan kemudian hasil ini kita faktorkan dan menjadi seperti ini. N kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2K kuadrat tambah 2K plus 1. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa K ini adalah bilangan bulat. Jadi kita misalkan saja ini menjadi M, maka kita mendapatkan hasilnya M kuadrat sama dengan 2M tambah 1. Nah, mari kita buktikan kembali. Mari kita buktikan dengan K, kita masih pakai 3 ya. Jadi N kuadrat sama dengan 2, ini 3 plus 1 sama dengan 2, ini 18 tambah 6 plus 1, sehingga hasilnya di sini N kuadrat sama dengan 49 itu 7, dan sama dengan nah, ini terbukti benar ya. Untuk soal yang ketiga, di sini kita dapat gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus tersebut. Itu 2 plus 4 plus 6 plus ditambah terus sampai plus 2N sama dengan N kali N plus 1. Nah, jadi langkah pertama basis induksi, kita mulai dari nilai terkecil, yaitu N sama dengan 1. Nah,
untuk sisi kiri ini yaitu 2, kita substitusikan nilai dari kecil yang pertama yaitu 1 dengan menggunakan rumus ini, n kali n plus 1. Jadi sisi kanannya itu n atau 1 kali 1 plus 1 sama dengan 2. Karena hasilnya sama, 2 sama dengan 2, hasilnya sama dengan hasil sisi kirinya. Ini terbukti benar ya. Nah, untuk langkah kedua, hipotesis induksi, kita asumsikan untuk n itu sama dengan k. Artinya kita anggap kalau bilangan bulat n itu k, jadi kita hanya menggantikannya saja ya. Kemudian langkah ketiga, kita langkah induksi membuktikan untuk n sama dengan k plus 1 seperti tadi. Nah, di sini tuliskan bentuk penjumlahan suku ke k plus n. Kita dapatkan 2 plus 4 plus 6 sampai terus sampai plus 2k tambah 2 kali 2k tambah 1. Kita gunakan hipotesis yang kita sudah buat tadi. Jadi seperti ini, 2 plus 4 plus 6 plus sampai plus 2k sama dengan k kali k plus 1. Maka karena kita tahu dari hipotesis tadi bahwa seperti ini, maka kita gantikan menjadi k kali k plus 1 tambah 2 kali k plus 1. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Kedua suku mempunyai faktor yang sama, yaitu k plus 1. Nah, keluarkan faktornya sehingga menjadi k kali k plus 1 tambah 2 kali k plus 1 sama dengan k plus 1 kali k plus 2. Nah, hasilnya k plus 1 kali k plus 2. Nah, ini rumus kita semula ya, tapi ini hanya kita gantikan dengan k. Jadi rumus kita semula yang n kali n plus 1 menjadi k plus 1 kali k plus 1 tambah 1. Nah, artinya benar ya untuk rumus ini n sama dengan k plus 1.